kitab Fadhailus Syuhur. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhailus Syuhur litalibi ridor Rabbil Ghafur. Fadhailus Syuhur bermakna atau berarti keutamaan-keutamaan bulan-bulan litalibi untuk mencari ridhoan Ar-Rabbil Ghafur, Allah yang Maha Pengampun. Lil alimil alamah al-arif billah. Maknanya adalah lil alim, bagi orang yang berilmu, seseorang yang berilmu, al-alamah, seorang pakar, seorang ulama, al-arif billah, yang sudah mengenal Allah dengan ilmu ma'rifatnya, Asy-Syaikh Muhammad Abdul Ghawas Saifullah Maslul Qaddassallahu sirruh. Jadi kitab ini karangan asli Pangresa Abah Aos yang bernama lengkap As-Sayyid Syekh Muhammad Abdul Ghawas Saifullah Maslul Qaddassallahu sirruh. Di bawahnya diterangkan Fadhailus Syuhur, bulan Hijriyah dalam bingkai tasawuf Syekh Muhammad Abdul Ghawas Saifullah Maslul Qaddassallahu sirruh, edisi revisi. Kenapa edisi revisi? Ternyata sejarah membuktikan kitab Fadhailus Syuhur itu cetakan pertama pada bulan September 2022. Cetakan kedua, para hadirin, itu bulan April tahun 2023. Dan sekarang cetakan ketiga, edisi revisi tertulis di sini Januari 2026. Berarti bulan ini, tahun ini merupakan cetakan yang ketiga edisi revisi. Taib, baik, koper sudah selesai kita baca. Kita akan masuk halaman berikutnya. Fadhailus Syuhur, bulan Hijriyah dalam bingkai tasawuf. Penerjemah Husni Nur Mubarak. Halaman 5 Romawi. Sekapur sirih. Perlu kami jelaskan, sekapur sirih adalah kata pengantar. Ya, jadi kata pengantar atau sambutan singkat. Karena sekapur sirih itu asal usulnya adalah dari makna budaya tradisi Melayu yang melambangkan bahwa sekapur sirih itu kesopanan, melambangkan penghormatan dan permohonan izin kepada para hadirin, termasuk kita yang hadir dan dihadirkan di Manaqib Online kali ini. Sekapur sirih, penulis kitab Fadhailus Syuhur, Syekh Muhammad Abdul Ghawas Saifullahil Maslul Qaddassallahu sirruh, mursyid Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Ma'had Suryalaya Sirnarasa PPKN 3. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Pangresa Abah dalam sambutan singkatnya mengutip hadis Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yassiru wala tu'asiru wa basyiru wala tunaffiru. Muttafaqun alaih. Yassiru, permudahlah, wala tu'asiru, jangan dipersulit. Wa basyiru, berilah kabar gembira. Wala tunaffiru, dan jangan menakut-nakuti. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Berdasar kepada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas, maka Pangresa Abah mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya, sedalam-dalamnya kepada Ananda Husni Nur Mubarak yang telah dengan ikhlas memindahkan bahasa kitab Fadhailus Syuhur ke dalam bahasa Indonesia, yang artinya ini merupakan untuk mempermudah para ikhwan
yang tidak bisa membaca Arab, apalagi Arabnya Arab gundul, yang gondrong juga kadang nggak bisa, dengan adanya terjemah bahasa Indonesia, kita dipermudah. Supaya kita termotivasi untuk membacanya, untuk mengkajinya, at least paling tidak mendengarkannya ketika ada khidmat ilmiah. Siapapun yang menyampaikannya. Baik, kembali. Semoga dengan adanya bahasa Indonesia ini, para ikhwan akhwat, Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, Ma'had Suryalaya Sirna Rasa, para pecinta kesucian jiwa, berkenan untuk membacanya dengan penuh rasa tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban. Apa itu kewajiban? Menuntut ilmu, thalabul ilmi, yang telah diperintahkan dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 5 tahun bertahanus di Gua Hiro. Oleh karenanya kita akan kilas balik bagaimana Guru Agung dulu Pangresa Abah Aos dari Sirnarasa, para hadirin, dari Sirnarasa menuju Suryalaya setiap hari jalan kaki selama 5 tahun. Ternyata ada sejarah. Dulu Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertahanus, termenung, berzikir, bertafakur di Gua Hiro selama 5 tahun. Ternyata Abah Aos ikut jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jalan kaki dari Sirnarasa ke Suryalaya setiap hari selama 5 tahun. Untuk dijadikan teladan oleh anak cucu kita di masa yang akan datang. Amin ya Rabbal Alamin. Karena harapan kita semua, kita, keluarga kita, anak cucu kita menjadi orang-orang yang betul-betul ingin haus ilmu pengetahuan. Dan tentunya harus melihat gurunya, termasuk kita sekarang. Kita lihat Pangresa Abah Aos adalah seorang pejuang. Beliau adalah seorang pahlawan. Beliau sangat cinta terhadap ilmu pengetahuan. Semoga Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Sirna Rasa, tanggal 28 Juni tahun 2022, tertanda Syekh Al-Hajj Muhammad Abdul Gawas Saifullah Maslul Al-Qadiri An-Naqsyabandi radhiyallahu anhu. Hadirin ikhwan akhwat, itu yang dibaca baru sekapur sirih pada halaman 5 Romawi. Kita akan lanjutkan halaman berikutnya, halaman 6 Romawi. Biografi singkat penulis Fadhailus Syuhur Syekh Muhammad Abdul Gawas Saifullah Maslul. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Muhammad Abdul Gawas lahir di Ciamis, Jawa Barat pada tanggal 1 September tahun 1944 bertepatan pada hari Jumat tanggal 14 Ramadan tahun 1363 Hijriah dari pasangan ayahanda bernama Kiai Haji Muhammad Ibrahim bin Kiai Haji Hasan Bakri bin Haji Dulgani dan ibunda bernama Raden Hajah Muslihat binti Kiai Haji Muhammad Qazwini bin Syekh Muhammad Kahfi, di mana Syekh Muhammad Kahfi adalah pada masa hidupnya merupakan mursyid Thariqah Satoriyah. Kita akan kaji sedikit. Thariqah Satoriyah berasal dari dunia Islam Timur, yakni India dan Persia. Persia sekarang menjadi Iran. Jadi kalau Persia, nama lamanya adalah negara Iran. Dan di Persia juga pernah hidup seorang tokoh yang bernama Mansur Al-Hallaj. Dan beliau punya guru mursyid. Mansur Al-Hallaj dari Persia, Iran, punya guru mursyid. Namanya Syekh Al-Junaidi Al-Baghdadi. Silsilah kita yang ke-13. Lanjut kepada cerita Abah Aos. Abah Aos
dari ayah tersambung kepada Haji Dulgani, dan dari ibu tersambung kepada Syekh Muhammad Kafi selaku mursyid Thariqah Satoriyah yang menekankan kepada zikir sir atau zikir khofi. Nasab beliau Abah Awas terhubung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baik dari pihak ayah maupun ibu, sebagaimana disampaikan oleh Babad Kesultanan Banten. Ya, ini bukan kebetulan nih. Kami termasuk orang Banten. Bukan mengaku KTP-nya tuh KTP Banten. Disampaikan oleh Babad Kesultanan Banten, nasab beliau dari pihak ayah sampai kepada Rasulullah melalui jalur Sunan Gunung Jati. Sebagai berikut. Syekh Muhammad Abdul Gaos bin Muhammad Ibrahim bin Hasan Basri bin Abdul Ghani bin Ahmad Abdul Jabbar bin Syekh Abdul Karim Tanara bin Bukhari bin Ali Mustafa bin Syekh Jamadil Kubro bin Jamad Abdul Ghani bin Janta Hasan Abdul Majid bin Tubagus Harun Ar-Rashid bin Tubagus Mahmud bin Tubagus Wira Negara 1 bin Said Saifullah atau Pangeran Wiraraja bin Tajul Arsy atau Pangeran Sunyararas bin Said Maulana Sultan Banten Hasanuddin bin Syarif Hidayatullah atau lebih dikenal Sunan Gunung Jati. Adapun para hadirin, nasab Sunan Gunung Jati sudah masyhur, sudah terkenal ketersambungannya kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin Bunda Yuni sekalian, sebelum kami melanjutkan khidmat ilmiah, izinkan kami melihat HP, izinkan kami melihat jam. Jam berapa sekarang? What time is it? Karena kami ada jadwal rutin untuk mengajar saudara kami bernama Pak Paul. Baik, sebentar ya para hadirin. Jam menunjukkan 21.53. Kurang lebih ada waktu 2 menit lagi. Hadirin, sebelum akhirnya berlabuh di Pondok Pesantren Suryalaya, Abah Aos Muda menghabiskan 10 tahun belajar agama di Pondok Pesantren Gegempalan, Panjalu, Maparah, Ciamis, Jawa Barat yang berada di bawah pimpinan Ajengan Iskandar Zainal Arifin Gegempalan Panjalu. Tepatnya dimulai tahun 1957 sampai tahun 1966. Setelah berguru mengabdi pada Ajengan Gegempalan selama 10 tahun, Ajengan berkata, pimpinan pesantren berkata, sang kiai berkata kepadanya, geus beak ilmu aang teh cep. Sudah habis ilmu kiai oleh encep. Artinya Abah Aos Muda waktu itu sudah bisa menyerap semua ilmu dari kiainya. Bahkan gurunya telah mengajarinya semua ilmu dan semuanya sudah habis. Walhasil Ajengan Gegempalan, pimpinan pesantren Gegempalan mengantar Abah Aos Muda untuk pesantren ke Cintawana Singaparna yang berada di Tasikmalaya untuk melanjutkan studinya di sana. Beliau pun berguru kepada Mama Ishak Farid, salah seorang ulama terkemuka pada zamannya, sehingga dikenal sebuah adagium, pepatah di kalangan santri. Pada masa itu, la rijala illa Ishak. Tidak ada tokoh terkemuka kecuali Mama Ishak. Hadirin wal hadirat, tepat jam menunjukkan pukul 21.55. Sebenarnya kami ingin melanjutkan khidmat ilmiah. Dan sebaliknya, para hadirin pun ingin masih tetap mendengarkan. Karena bisa dipantau dari sini semuanya dalam keadaan melek. Kalau yang tidur silakan suka-suka. Oleh karenanya kita tutup dengan doa kepada Pangresa Abah Awas untuk kita, sahabat kita,
keluarga kita, anak cucu kita, berkah semuanya, berkah segalanya, berkah selamanya. Dengan barokah, karomah, sang juru selamat jasad, sang juru selamat nyawa, sang juru selamat rasa, pangresa Abah Awas, Qaddassallahu sirrah, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.